warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Khairul Channel. Pada kesempatan ini saya masih berada di Jalan Sudirman Ujung. Saya sudah pernah membuat video di sini. Masih ingat kira-kira sahabat-sahabat Khairul Channel di mana ini tempatnya? Pada kesempatan ini kita mengundang seorang doktor muda yang baru selesai promosi doktor pada tahun 2020. Saya berencana menggali ilmu dari beliau. Apa kira-kira ilmu yang bisa saya ambil dan untuk diamalkan dan dilaksanakan untuk kehidupan sehari-hari. Sebelum perbincangan ini saya lanjutkan, mohon klik like, komen, subscribe bagi yang belum, bagi yang sudah saya ucapkan ribuan terima kasih. Memang channel ini butuh bantuan sahabat-sahabat saya sekalian. Ikuti terus bagaimana serunya dialog saya dengan dokter muda ini di Khairul Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doktor, beliau ini bernama Dr. Abdul Rahman, SPDI MPD. Beliau ini promosi doktor pada tahun 2020, bulan ini juga ya? Iya, bulan September. Oke. Tanggal 22. Alhamdulillah, selamat, sukses, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan sebelumnya saya mohon maaf, ini studio Khairul Channel, namanya studio jalanan ya. Sebenarnya nggak sopan kita yang mengundang dokter ke pinggir jalan. Bagaimana kalau perasaannya saya undang di jalan ini? Apakah ada pendapat atau saran? Iya, terima kasih kepada abang kami Khairul Channel yang telah mengundang kami ke sini, mengajak, bahasanya mengajak sebenarnya. Mengajak jalan-jalan ya. Perasaan dibawa ke sini sangat luar biasa, apalagi kita yang jarang keluar. Ya, hanya ucapan terima kasih. Ya, saya mau bertanya ini Pak Dokter. Ya. Pak Dokter ini sebenarnya masih muda ya, masih muda lah ya, masih dibilang dokter muda. Apa sebenarnya rahasianya supaya bisa menilai dokter itu secepat itu? Iya, sesuai dengan pertanyaan abang kami Khairul Channel, kiat sukses meraih doktor di usia muda. Sebenarnya bila dikatakan di usia muda, masih ada yang lebih muda kita temukan ya. Kiat kami untuk meraih doktor ini yang melatar belakangi kami terlebih dahulu, kami katakan yaitu dengan keinginan orang tua tentunya. Sehingga niat sangat kuat melihat di keluarga kami itu 10 bersaudara, tidak ada yang berpendidikan tinggi. Maka itulah yang membuat kami ingin terus meraih pendidikan S1, S2, S3 itu sampai saat ini sudah selesai dengan cepat. Rahasianya salah satunya adalah berkah orang tua, yang kedua adalah berkah sebagai ya kita yang tinggal di masjid ini. Mungkin jamaah juga mendoakan. Memang sangat luar biasa orang tua ini memotivasi. Makanya selesai S1 sudah syukur alhamdulillah bagi saya. Sahabat Khairul Channel sekalian, perlu saya sampaikan bahwa Ustadz kita ini, Dr. Abdul Rahman MPD ini, beliau ini juga di samping dosen, beliau ini adalah juga imam besar di salah satu masjid paripurna yang ada di kota Pekanbaru ini. Kemudian pertanyaan berikutnya kepada Pak Dokter. Setelah meraih doktor itu tantangannya kan semakin besar. Jadi apa kedepannya rencana Pak Dokter? Apakah membuat sekolah tinggi atau membuat sekolah yayasan dan segala macam, atau melanjutkan sebagai profesi dosen dan imam paripurna? Bagaimana Pak Dokter? Ya, untuk kelanjutannya kami masih ingin mengembangkan ilmu yang didapatkan. Tentu perasaan puas itu tidak ada sebelum dikembangkan, baik itu melalui mengajarkannya, yaitu dosen ya, dan juga untuk mencapai ya kita saling berdoa mudah-mudahan
dapat juga nanti gelar profesor termuda ya. Amin, amin. Ya, kebanggaan kita ya dari Mandailing Natal, mudah-mudahan ada profesor pendidikan agama Islam. Itu salah satu yang diharapkan. Terima kasih Pak Dokter. Kemudian karena ini sekolah tinggi ya, kalau dari jenjang pendidikan nggak ada lagi di atas doktor kan? Tidak ada. Ada tinggal menunggu profesor. Kemudian saya minta pendapat atau saran kepada adik-adik kita yang sedang kuliah agar mereka ini jangan hanya di S1 saja. Ya sekarang orang banyak jadi dosen itu minimal S2 kan. Iya, itu. Dan itu pun sudah jarang sekarang ditemui kecuali dosen-dosen senior kan. Apa saran-sarannya untuk saudara-saudara adik-adik kita yang sedang kuliah? Ya, saran dan motivasi sangat kuat dari kami sebagai yang dulu dari adik-adik kita ya. Kami sangat menyarankan agar teruslah. Sebenarnya ini niat yang pertama itu menuntut ilmu. Masalah biaya jangan pikirkan terlebih dahulu. Kuatkan niat terlebih dahulu, insya Allah biayanya akan datang. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah, sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan menuju pintu surga. Pintu surga saja Allah mudahkan. Bagaimana dengan pintu-pintu yang ada di dunia ini, masalah dunia? Mau berusaha. Mau berusaha. Iya. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada pertanyaan yang semula sebenarnya Pak Dokter. Apa suka dukanya? Suka duka yang didapatkan sewaktu. Ya, terima kasih. Saya masih penasaran Pak Dokter. Apa suka dukanya meraih doktor ini? Apakah banyak sukanya atau banyak dukanya? Iya. Kalau ditanya suka duka pasti ada ya. Tapi sewaktu kita menjalani apa yang kita jalani, sebenarnya lebih terasa dukanya. Ketika kita sudah selesai, baru terasa sukanya. Seperti itulah. Salah satu dukanya itu ketika kita membuat skripsi, tesis, disertasi, di situ sangat banyak duka yang kita rasakan. Baik itu filenya hilang atau terhapus, sudah kita konsep tetapi tidak sesuai juga yang diharapkan oleh pembimbing kita. Sebenarnya di situ ujian yang sangat berat untuk kita lalui. Dan di dalam hal keuangan juga harus kita siapkan terlebih dahulu. Itu termasuk juga sebenarnya duka yang dirasakan. Dan kalau ditanya tentang sukanya, ya melihat orang tua saat wajahnya itu terharu begitu. Terlihat haru orang tua itu dan bahagianya itu sudah merasa puas dan terasa kesenangan yang bahagia di dalam hati kita. Banyak juga dukanya ya. Banyak. Ya, itulah namanya kehidupan. Kalau memang ingin sukses, tidak berpikir hanya yang mudah-mudah saja ya. Kemudian sekarang kan sudah doktor ini kan? Iya. Apakah bertambah jam tayang atau masih tetap setelah doktor ini? Jam tayang apa? Kalau ditanya jam tayang atau diartikan dengan kesibukan, kesibukan itu ya bertambah. Tapi sekarang ini kan melalui daring. Sebenarnya kalau dirasakan itu cukup sibuk juga menyiapkan aplikasi atau model pembelajaran di saat COVID-19 ini. Dan yang ustadz-ustadz juga menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh MUI kepada jamaah. Saya dengar-dengar Pak Dokter ini YouTuber juga ya? Iya. Apa nama YouTube-nya? Abdurrahman Official. Abdurrahman Official. Silahkan juga mampir ke vlog beliau, kasih subscribe dan komen yang sebanyak-banyaknya. Sekarang mengajar di berapa tempat sekarang Pak Dokter? Kalau mengajar saat ini masih di Sekolah Tinggi Agama Islam Diniyah yang di Sukajadi. Salah satu.
Iya, salah satu yang kita kenal mahasiswanya itu Mahdi, Letonce Group itu kan. Terima kasih Pak Dokter. Sekarang terakhir ini, apa kira-kira saran untuk channel ini supaya cepat jam tayangnya naik dan disukai orang? Apa sarannya? Iya. Bila ditanya saran, tentu pengalamannya sama, masih YouTuber recehan, ya kan? Tetapi tetaplah semangat, karena di antara video yang kita unggah itu nanti insya Allah akan ada salah satu yang unggul. Jadi jangan putus asa, jangan terpengaruh dengan orang YouTuber yang malas atau yang mengambil copyright ya. Copyright ya. Copyright ya. Yang penting asli. Demikian bincang-bincang kita pada waktu kesempatan ini. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa beliau ini doktor. Memang cita-cita beliau dan orang tua beliau ingin beliau ini menjadi doktor agar menjadi kebanggaan orang tua. Apalagi memang orang tua tinggal di kampung mendengar anaknya doktor, itu orang sangat kagum itu. Karena mengambil doktor itu mahal, biayanya luar biasa. Saya sudah sharing-sharing juga kepada kawan-kawan, rupanya biayanya ratusan juta ya, hampir mendekati ratusan juta. Kalau umroh udah berapa kali umroh ini kan? Ya mudah-mudahan bermanfaat. Mohon diklik like, komen, subscribe bagi yang belum, dan yang bagi yang sudah, saya ucapkan ribuan terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.